Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bab 1 semester 1 di kelas 4. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peristiwa luar biasa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Simak dan ikuti ya. B. Peristiwa luar biasa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. 1. Pasukan Gajah. Tahun lahirnya Nabi Muhammad itu dikenal juga dengan Tahun Gajah, karena pada waktu itu Ka'bah diserang oleh pasukan Abraha dari Yaman. Abraha itu adalah seorang gubernur yang beragama Nasrani. Abraha sendiri tidak senang melihat Ka'bah selalu dikunjungi oleh banyak orang, sehingga hal ini membuat Abraha menjadi marah. Maka direncanakanlah untuk menyerang Ka'bah dengan pasukan besar. Pasukan Abraha datang ke Mekah dengan mengendarai gajah. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Pada saat itu, orang-orang Arab sudah berusaha menghalang-halangi niat Abraha. Tetapi apa? Semuanya bisa dipatahkan dengan mudah. Sampai pada akhirnya Abraha beserta rombongannya hampir memasuki kota Mekah. Mereka merampas harta dan ternak milik orang Mekah. Selain itu, ia pun juga mengirimkan pasukan untuk mengantarkan surat pada Abdul Muthalib. Karena pada waktu itu Abdul Muthalib bertugas sebagai penjaga Ka'bah. Isi surat tersebut yaitu adalah Abraha tidak akan mengganggu orang-orang Quraisy, tetapi hanya ingin meruntuhkan Ka'bah. Setelah Abdul Muthalib menerima dan membaca surat dari Abraha, beliau langsung bergegas menemuinya dan mengajak berbincang-bincang. Di sana, beliau diterima dengan hormat. Mereka berbincang-bincang seperti ini. Abdul Muthalib, saya ingin Anda mengembalikan 200 unta milik saya yang Anda rampas. Setelah itu Abraha menjawab, kenapa Anda membicarakan unta? Apakah Anda lupa akan niatku untuk menghancurkan Ka'bah? Abdul Muthalib menjawab, saya adalah pemilik unta itu, sedangkan Ka'bah, Tuhanlah pemiliknya. Dia akan memeliharanya, sedangkan kami sama sekali tidak punya kekuatan untuk melindunginya. Lalu Abraha menjawab, kalau begitu, Anda tidak akan menghalangiku. Abdul Muthalib menjawab lagi, itu urusan Anda dengan Tuhan pemilik Ka'bah. Jadi percakapan mereka membahas tentang pengembalian unta yang telah dirampas oleh Abraha. Setelah melalui percakapan tadi, akhirnya Abraha mau mengembalikan unta milik Abdul Muthalib. Sementara Abdul Muthalib menerima unta, Abraha telah siap
dan sampai di Mekah. Pada saat hampir memasuki Ka'bah, gajah-gajah yang ditunggangi Abraha beserta pasukannya tidak mau bergerak sama sekali. Di langit tampak seperti sekumpulan awan hitam. Dan dari langit tersebut, tiba-tiba satu persatu batu panas dijatuhkan oleh burung ababil. Burung ababil itu siapa? Burung ababil itu adalah burung yang diutus Allah melindungi Ka'bah dengan membawa batu panas yang disebut dengan sijil. Nah, pada waktu itu tentara Abraha pun kalang kabut karena mereka tahu burung-burung itu semakin banyak, datang silih berganti, dan batu panas itu mampu melumatkan tentara Abraha. Tubuh para tentara tersebut bolong di sana sini, seperti daun-daunan yang dimakan oleh ulat. Hingga akhirnya Abraha sendiri tidak mampu untuk menghindar. Meskipun ia sebenarnya sempat melarikan diri, tetapi karena luka-luka yang dideritanya, akhirnya ia tewas juga. Dari cerita tersebut dikenal dengan sebutan Tahun Gajah. Karena di tahun itulah Nabi Muhammad sebagai putra Abdullah dan putri Aminah itu akan mengubah perjalanan sejarah manusia. Peristiwa luar biasa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW masuk pada poin kedua, yaitu api majusi padam saat Nabi Muhammad SAW lahir. Pada waktu itu, api majusi tidak pernah padam selama beratus-ratus tahun. Namun, saat Nabi Muhammad SAW lahir, tiba-tiba api majusi padam seketika. Para pengikut majusi hingga akhirnya berusaha untuk menghidupkan api tersebut, tetapi tetap tidak bisa hidup. Yang ketiga, jin tidak bisa mencuri berita. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, para jin leluasa untuk mencuri berita dari langit, disampaikan kepada para tukang sihir. Namun, setelah Nabi Muhammad SAW lahir, mereka telah dicegah untuk naik ke langit, sehingga para jin, iblis, dan setan tidak bisa lagi mencuri berita gaib dari langit. Yang keempat, bintang besar bercahaya. Para ahli kitab atau waktu itu kaum Yahudi dan Nasrani itu melihat bintang besar dan bercahaya seperti berlensa. Bintang tersebut bergerak dan pindah dari tempat asalnya. Sebenarnya para kaum Yahudi itu semuanya sudah tahu bahwa dari tanda-tanda tersebut itu diberitakan oleh Allah telah lahir ke dunia Nabi Muhammad SAW. Namun mereka merahasiakan karena kedengkian mereka. Yang kelima yaitu salam burung-burung. Yang keenam, pohon kurma kering kembali berbuah. Saat Nabi Muhammad SAW lahir, pohon kurma yang tadinya kering dan layu menjadi segar, berdaun, dan berbuah. Yang ketujuh, mata air kering memancar kembali. Jadi pada waktu itu saat Nabi Muhammad SAW lahir, mata air kering akhirnya memancar kembali.
Dan di dalam kitab Zabur atau kitab suci Nabi Daud alaihi salam dikabarkan juga tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang isinya, ketika mata air yang sudah kalian kenal kering dan tiba-tiba memancar air dengan derasnya, maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW telah lahir di dunia. Sebenarnya orang atau kaum Yahudi itu sudah mengetahui, namun mereka menyembunyikan tanda-tanda tersebut karena kedengkian mereka. Peristiwa luar biasa menjelang kelahiran Nabi yang ke-8, yaitu berhala bersujud. Yang ke-9, suara yang berasal dari Ka'bah. Suara itu berbunyi, katakanlah telah datang kebenaran Islam dan tidak akan memulai kebatilan, juga tidak akan mengembalikan kekufuran. Yang ke-10, Aminah tidak merasa letih. Jadi pada saat itu Aminah sedang mengandung Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah merasakan letih, kesulitan sebagaimana umumnya wanita mengandung. Dan pada waktu itu, dari sejak bulan pertama, yaitu bulan Rajab, hingga kelahirannya di bulan Rabiul Awal, bulan pertama, Siti Aminah didatangi oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua didatangi oleh Nabi Idris. Yang ketiga didatangi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat didatangi oleh Nabi Ibrahim. Yang kelima didatangi Nabi Ismail. Yang keenam didatangi Nabi Musa. Yang ketujuh didatangi Nabi Daud. Bulan ke-8 didatangi Nabi Sulaiman. Dan bulan ke-9 itu didatangi oleh Nabi Isa. Jadi mereka atau semua nabi itu yang hadir di mimpi Aminah, mereka bersama-sama berpesan kepada Aminah bahwa jika telah lahir, namai anak itu dengan Muhammad. Perlu kalian ketahui, Muhammad itu artinya apa sih? Jadi Muhammad artinya terpuji, karena anak itu akan menjadi makhluk yang paling terpuji di dunia dan di akhirat. Itu Nabi Muhammad SAW. Yang ke-11, tamu agung penghuni surga. Siti Aminah, beliau merasakan tanda-tanda akan melahirkan secara tiba-tiba pada malam hari. Siti Aminah itu didatangi banyak wanita cantik. Ada 2 wanita di antaranya yang jadi perhatian Aminah. Mereka memberikan salam dan menyebut dirinya itu Asia atau istri Raja Fir'aun, dan yang kedua itu adalah Maryam atau ibu Nabi Isa alaihissalam. Yang ke-12, Siti Aminah tidak merasa sakit. Saat Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW, itu beliau tidak pernah merasakan sakit layaknya wanita yang melahirkan. Padahal perlu kalian ketahui saat itu belum ada obat bius seperti sekarang, sehingga melahirkan itu benar-benar secara alami. Itu tadi 12 poin, yaitu peristiwa luar biasa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Apabila ada yang belum jelas, bisa ditanyakan.
Terima kasih. Untuk tugasnya yaitu mengerjakan latihan soal pada buku paket kalian halaman 15 dan 16. Kerjakan Romawi A dan B saja. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.